Teman-teman tahu nggak sih konsep kepemimpinan dalam Islam? Sebelumnya, apa sih pengertian dari kepemimpinan? Secara etimologis, kata kepemimpinan berasal dari kata pimpin yang berarti menuntun, membimbing, dan menunjukkan arah. Pemimpin adalah orang yang melaksanakan kegiatan memimpin, sedangkan kepemimpinan mencakup segala hal yang berhubungan dengan aktivitas tersebut. Kemudian, apa sih arti dari kepemimpinan menurut Islam? Jadi, dalam Islam, kepemimpinan berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah, dengan akhlak dan moral sebagai dasar utamanya. Jadi, kepemimpinan itu merupakan fitrah manusia. Karena pastinya setiap komunitas memerlukan pemimpin sebagai panutan dan penentu arah. Kepemimpinan Islami memiliki landasan. Pertama ada di Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 dan juga hadis riwayat Imam Bukhari. Selanjutnya ada prinsip-prinsip kepemimpinan Islami. Jadi prinsip-prinsip kepemimpinan Islami ini ada 6. Yang pertama itu ada tauhid, amanah, adil, syuro, tanggung jawab, dan keteladanan. Jadi kepemimpinan ini dalam Islam tidak hanya menekankan kemampuan memimpin secara teknis, tetapi juga menuntun integritas moral, etika, dan spiritual. Seorang pemimpin tidak hanya bertanggung jawab kepada manusia yang dipimpinnya, tetapi juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seluruh prinsip kepemimpinan Islam bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Tujuan utama kepemimpinan Islam adalah menegakkan keadilan, amanah, dan kemaslahatan umat. Selanjutnya ada karakteristik kepemimpinan Islami. Karakteristik kepemimpinan Islami ada 4. Yang pertama sifat sidik atau jujur, yang kedua ada sifat amanah atau dapat dipercaya, kemudian ada sifat fatona atau cerdas, kemudian yang terakhir itu ada sifat tablik atau komunikatif. Kepemimpinan dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan kemampuan memimpin dan mengatur, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral dan spiritual yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. 4 sifat utama yang harus dimiliki pemimpin dalam Islam adalah sidik, fatona, amanah, dan tablik. Keempat sifat ini merupakan fondasi moral dan etika yang menjadi tolak ukur integritas serta efektivitas seorang pemimpin. Pemimpin yang memiliki sifat sidik, fatona, amanah, dan tablik akan mampu membangun lembaga yang berintegritas, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Sistem kompensasi syariah. Pengertian ujroh dan dasar hukum dalam Islam. Jadi dalam Islam itu sistem kompensasi disebut ujroh, yaitu upah atau imbalan yang diberikan atas jasa dan tenaga seseorang. Jadi dasarnya adalah akad ijaroh, yaitu di mana ada perjanjian sewa jasa antara pekerja dan pemberi kerja. Nah, akad ini itu harus dilakukan secara adil, jelas, dan disepakati oleh kedua belah pihak. Allah menunjukkan pentingnya memilih pekerja yang kuat dan amanah, serta memberikan imbalan secara adil dan penuh kepercayaan. Selanjutnya adalah kejelasan, kelayakan, dan keadilan. Nah, untuk kejelasan ini, semua rincian seperti besaran upah, jenis pekerjaan, dan tanggung jawab itu harus tertulis atau harus jelas agar kedua belah pihak ini tidak saling berselisih. Selanjutnya ada kelayakan. Kelayakan ini adalah upah yang harus mencukupi kebutuhan dasar pekerja, seperti contohnya makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, serta kesehatan. Lalu ada keadilan. Berarti pemberian upah harus proporsional sesuai dengan beban kerja mereka, resiko, dan kemampuan pekerja. Prinsip ini menjaga eksploitasi serta agar hubungan kerja itu manusiawi serta bermoral. Selanjutnya hadis dan etika pembayaran upah. Kita diwajibkan untuk membayar upah tepat waktu dan jangan menunda pembayaran upah. Jikalau kita menunda pembayaran upah itu, sama aja kita zolim. Lalu kita harus mengutamakan keadilan, kejujuran, serta saling menghormati. Terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Atul ajrohu qabla yajifa rokahu. Jadi kita harus memberikan upah kepada
pekerja itu sebelum keringat dari pekerja itu kering. Selanjutnya ada bentuk-bentuk kompensasi syariah. Di dalam Islam, kompensasi itu tidak berupa gaji pokok, tetapi juga mencakup bentuk imbalan lainnya seperti bonus insentif, tunjangan makan, transportasi, keluarga, tunjangan hari raya, serta fasilitas ibadah dan pelatihan kerja. Di sini kita bagi menjadi dua, yaitu ada material dan non material. Untuk material itu terdapat gaji pokok, bonus dan insentif kerja, tunjangan makan dan transportasi, tunjangan keluarga atau anak, tunjangan hari raya, fasilitas tempat tinggal atau kendaraan dinas, serta asuransi kesehatan. Untuk yang non material, lingkungan kerja yang islami dan nyaman, fasilitas ibadah seperti musola dan lain-lain. Lalu terdapat pelatihan dan pengembangan karir, penghargaan atas prestasi, serta sertifikat, ucapan ataupun promosi jabatan, serta hubungan harmonis antara atasan dan bawahan. Lalu terbentuknya keadilan dan keterbukaan dalam kebijakan kerja. Selanjutnya yaitu mekanisme dan proses pembayaran. Nah, jadi di sini tuh upah pekerja itu harus disepakati di antara pemberi kerja dan pekerja. Jadi tergantung dengan beban pekerjaan tersebut dan seberapa layak si pekerja ini mendapatkan gaji tersebut. Nah, lalu dalam Islam itu kita harus transparan. Nah, bentuk dalam transparansi gaji yaitu dengan memberikan slip gaji serta harus mendokumentasikannya dengan baik. Lalu upah dibayarkan setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu antara pekerja dan pemberi kerja. Berikutnya, saya akan menjelaskan pengembangan SDM berbasis nilai Islam. Pertama, pengertian pengembangan SDM. Secara umum, pengembangan SDM adalah upaya sistematis meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan motivasi kerja seseorang. Dalam Islam, konsep ini diperluas, bukan hanya untuk efisiensi organisasi, tetapi juga untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. SDM yang baik bukan hanya kompeten, tetapi juga beriman dan berakhlak mulia. Jadi, pengembangan SDM Islami yaitu keseimbangan antara profesionalisme dan spiritualitas. Nah, berikutnya itu ada landasan Islam dalam pengembangan SDM. Yang pertama, ada tauhid, yaitu menyadarkan bahwa segala aktivitas kerja adalah ibadah kepada Allah. Tidak ada dikotomi antara dunia dan akhirat. Yang kedua ada amanah, yaitu menumbuhkan rasa tanggung jawab, kejujuran, dan integritas dalam pekerjaan. Yang ketiga ada ihsan, yaitu bekerja dengan sebaik-baiknya meskipun tidak diawasi, karena Allah selalu melihat. Yang keempat ada adil, yaitu menempatkan hak dan kewajiban secara seimbang, yaitu menghargai kontribusi setiap individu. Yang terakhir, kelima, yaitu maslahah, yaitu tujuan akhir dari setiap pekerjaan harus memberi manfaat bagi umat manusia. Nah, berikutnya itu ada tujuan pengembangan SDM berbasis nilai Islam. Yang pertama, mewujudkan insan kamil, manusia paripurna yang seimbang antara akal, hati, dan amal. Yang kedua itu menyeimbangkan IQ, kecerdasan intelektual, EQ, kecerdasan emosional, dan SQ, kecerdasan spiritual. Yang ketiga, meningkatkan etos kerja, disiplin, dan profesionalisme yang berlandaskan iman. Yang terakhir, yaitu keempat, menghasilkan SDM yang produktif, namun tetap berpegang pada kehalalan dan keberkahan atau barokah dalam bekerja. Yang terakhir, strategi pengembangan SDM dalam perspektif Islam. Yaitu pertama, pendidikan dan pelatihan berbasis nilai Islam. Yaitu melatih keterampilan sekaligus menanamkan nilai moral dan akhlak. Yang kedua, ada keteladanan pimpinan atau uswah hasanah. Yaitu pemimpin menjadi contoh kejujuran, tanggung jawab, dan kerja keras. Yang ketiga, pembinaan karakter dan budaya kerja Islami, yaitu menumbuhkan nilai amanah, disiplin, kerja tim, dan saling menghargai. Yang terakhir,
yaitu sistem reward dan punishment yang adil. Sesuai prinsip keadilan dalam Islam, yaitu menumbuhkan motivasi tanpa diskriminasi.